kayaknya Indonesia ketinggalan jauh ya. Sejak saat itu, Indonesia tertinggal dari Malaysia. Bahkan Indonesia menjadi Setuju sih kalau ada dugaan pihak lain gak senang Indonesia sukses. Terus kita diam saja. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan tunaikan lagi requestan yang mungkin sudah beberapa minggu yang lalu guys ya. Sebab ini adalah salah satu pembahasan yang menarik untuk kita share di sini guys ya. Sebab ini tentang perekonomian gitu loh guys ya. Sebab kita selalu bahas ekonomi Indonesia dan Malaysia, itu kan menarik banget gitu loh guys ya. Jadi seperti apa videonya guys ya, mari sama-sama kita saksikan guys ya. Untuk teman-teman ya yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description box guys. Nah ini cukup menarik nih. Industri chip dunia dikuasai oleh satu negara Asia ini. Nah itu negara mana guys ya? Apakah di Indonesia? Ini sangat menarik sekali guys ya. So negara Asia mana ini yang dimaksudkan ya? Saya pun penasaran banget. Kalian penasaran nggak guys? Langsung aja kita play. Bismillah and play. DW guys. Dia ya, sangat Indonesia. kecil tapi sangat penting. Kalau tidak ada, chip ya. seluruh produksi mobil bisa terhenti. Bener juga nih, bermanfaat. Den europäischen Produsen mobil Eropa rugi 100 miliar euro 100 Milliarden karena mobil tidak bisa diproduksi. die nicht produziert werden konnten. Di dalam mobil listrik ada lebih dari 1000 chips. Dan ada juga di Teknologi sini. luar biasa. Di sini, atau di sini, bahkan di sini. Semua produsen mobil tergantung pada pasokan chip. Agar tidak tergantung dari chip impor, banyak negara mendirikan pabrik chip baru. Di Jerman akan ada 5 pabrik baru. Jerman. So trägt also ein neues Werk oder Pabrik mehr baru akan meningkatkan ketersediaan pasokan untuk industri otomotif dan cabang industri lain. Das betrifft Automotive, aber auch die anderen Industriezweige. Banyak pabrik chip baru, misalnya di Jerman Timur, didirikan dengan subsidi besar-besaran. Oke. Tapi apa misalnya Amerika Serikat bisa jadi independen? US wants to be more AS tentu ingin lebih independen dalam chip-chip terpenting itu dari pengalaman tahun 2022. in 2022. Para pembuat chip punya spesialisasi tertentu, sementara ada lebih dari 10.000 jenis chips. Taiwan sebagai negara produsen terbesar mengekspor chip senilai 52 miliar dolar ke Cina. Gila. Sementara Dari Cina Taiwan. mengekspor senilai 23 miliar dolar ke Amerika Serikat. Oke. Ke Korea Selatan, Cina juga mengekspor senilai 23 miliar dolar. Tetapi Cina mendapat pasokan chip senilai 90 miliar dolar. Karena Muter, Korea guys, ya, Selatan punya spesialisasi dalam produksi chip bernilai tinggi dan kompleks. Nilai setiap chip rata-rata 1 dolar 8 sen. Di Taiwan 32 sen dolar. Lebih murah. Sedangkan Cina membuat chip dalam jumlah besar dan murah. Satunya tidak sampai 20 sen dolar. Bikin murah guys. So there are a lot of different Jadi ada banyak sekali jenis chips. across the whole Mulai dari yang sangat sederhana, uses. seperti pada peralatan rumah tangga, Like household sampai yang appliances, sangat rumit very seperti complicated pada roket things like dan missiles, kecerdasan buatan. artificial intelligence. Semakin maju guys. Bisakah sebuah negara jadi independen dalam pasokan chip? Und ich tue mich sehr schwer, dort eine Bisa saja konkrete dicoba, Zahl tapi sangat sulit. Jelas tidak mungkin 100%. Das ist ein absolut utopisches Ziel. Itu tidak realistis. For any one country, Kalau ada negara yang beranggapan bisa, uh, itu impian bodoh. just a fool's dream. Cina mungkin suatu pengecualian. Negara ini punya bahan bakunya dalam jumlah besar, Memang yaitu semua bisa dibikin logam di sana. tanah jarang. Hebat tuh.
ist die Pläne bis 2049. Und, Tujuan strategisnya memang otonomi, ketidaktergantungan 100%. Dan saya rasa Cina mungkin bisa mencapai itu. Pertanyaannya, secepat apa? Nah, itu soal lain lagi. Wie schnell ist eine ganz andere Frage. Pada akhirnya, negara-negara industri saling tergantung. Jadi hubungan baik sangat penting untuk Bener. pertumbuhan ekonomi. Tegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China ternyata menguntungkan negara tetangga, yakni Malaysia. Pasalnya sejumlah Benar juga perusahaan nih, asing guys, kini ya. berupaya memindahkan fasilitas manufaktur mereka keluar dari Tiongkok. Seperti AS sama yang diketahui, China ini strategi selalu dikenal sebagai tegang China gitu Plus ya. One, sebuah strategi bisnis untuk menghindari investasi hanya di Tes. Tiongkok dan melakukan diversifikasi bisnis ke negara lain. Malaysia mendapat banyak keuntungan, terutama terkait industri semikonduktor, di mana negeri itu menjadi eksportir terbesar ke-6 di dunia. Salah satunya Intel, raksasa chip Amerika Serikat disebut sedang membangun pabrik di Penang yang akan menjadi fasilitas Penang luar lagi, negeri cuy. pertama perusahaannya untuk pengemasan chip 3D yang canggih. Bahkan Intel dan juga raksasa chip Infineon Technologies misalnya masing-masing diketahui menginvestasikan sekitar 111 triliun rupiah untuk melakukan investasi lebih dari sekedar pengemasan, perakitan, dan juga pengujian. Malaysia kini mengalami peningkatan yang stabil dalam investasi asing langsung atau FDI di sektor teknologi sejak tahun 2021. Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memang kerap melakukan perjalanan ke luar negeri untuk merayu Oke. investasi teknologi tinggi Ada dan manfaatnya memberikan gitu, undangan guys, ya. terbuka kepada perusahaan-perusahaan di seluruh Eropa untuk berinvestasi di Malaysia. Aduh, keren banget ini. Ternyata itu dari kelilingnya ya, Datuk Sri Anwar itu mendapatkan investor guys ya. Jadi sangat menarik sekali. Ini yang diuntungkan oleh Malaysia di saat AS dan Cina ini lagi genting gitu loh guys ya. Ini daripada CNBC Indonesia jadi channel TV guys yang dimana itu memang berita-berita terupdate gitu loh guys ya. Kalau menurut kalian gimana? Suka nggak ada investor yang besar masuk ke negara Anda? Kalau bagi aku itu adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ya guys ya. Yang dimana itu di saat kita susah cari kerja guys ya. Ini Gen Z di Indonesia itu lagi penting banget, bahkan untuk 5 tahun ke depan itu mencari kerja di sini tuh susah banget guys ya. Ya itu tadi, kalau ada investor besar masuk kan positif akan membangun pabrik atau kilang yang besar dan itu menyerap pekerja ya, menyerap pekerja. Bahkan di Malaysia sendiri itu pekerjanya itu yang selalu di kilang-kilang itu rame orang luar negara cuy. Daripada TKW Indonesia, daripada Myanmar, Thailand bahkan ya, itu masuk untuk bekerja di kilang-kilang. Kalau orang Malaysia sendiri mungkin menjadi supervisor dan lain sebagainya lah guys ya, lebih atas jabatannya mungkin. Kalau untuk yang kasar-kasar ini kebanyakan dari luar lah ya. Kalau Malaysia sendiri aku yakin akan lebih memilih kerja yang lebih bagus gitu loh guys ya, sebab ya itu tadi pabrik di sana itu banyak, pekerjaan, lahan pekerjaan banyak. Jadi kalau mengharapkan rakyat Malaysia aja itu kurang gitu loh guys ya, sebab itu mendatangkan pekerja asing daripada luar negara guys ya. Jadi menarik sekali, ini Malaysia selalu mendapatkan investor ya guys ya. Keren banget. Kalau di Indonesia ini sampai iri dong ya, sebab tidak mendapatkan investor gitu loh guys ya, bahwa di Indonesia ini cukup besar ya, untuk lahan pekerjaan itu harus banyak gitu loh guys ya. Jadi kita akan saksikan lagi salah satu video yang cukup menarik ini guys. Oke, dari konteks ID ya, link ada di description box. Mari sama-sama kita play guys. Bismillah and play. Malaysia pernah dianggap sebagai Silicon Valley dari timur. Oke. Negara ini memimpin industri chip di era 1970-an. Kebangkitan Malaysia sebagai pemain industri semikonduktor terlihat, Emang dari dulu. dan ya? Indonesia tampak jauh tertinggal. Masya Allah. Bagaimana tidak, Malaysia kecipratan berkah dari perang chip antara Amerika Nah, kan? Serikat dan China. Bener. Negeri jiran pun dilirik sebagai tujuan investasi industri semikonduktor oleh perusahaan kelas dunia. Intel, Infineon, ATMS. CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan, Malaysia merupakan pemain kunci di kawasan ASEAN yang bermain dalam rantai pasok semikonduktor serta industri pusat data atau cloud. Gila. So tempatnya strategis gitu ya. Yap, lokasi strategis, Nah, kan? kesiapan infrastruktur, serta pengalaman selama 5 dekade di industri semikonduktor Ternyata memang dari membuat dulu, Malaysia guys. ketiban durian runtuh dari perang semikonduktor AS China.
Bagi perusahaan global, Malaysia dianggap punya keunggulan tersendiri dibandingkan Yes. dengan negara ASEAN lainnya berkat ekosistem yang terbentuk dengan baik. Jalinan itu baik gitu loh. Sejarah Malaysia dalam pembuatan semikonduktor adalah salah satu daya tarik utama. Dukungan dari pemerintah menjadi daya tarik lainnya. Ujar Andreas Christenmeier, CEO ATNS. Bener, pemerintah berperan Sejauh penting. ini, Malaysia menguasai 13% pasar global untuk layanan pengemasan, perakitan, dan pengujian Kaleng-kaleng, semikonduktor. Malaysia pun menjadi eksportir terbesar ketiga dunia. Negara tujuan utamanya seperti Amerika Serikat, China, hingga Jerman. Jaringannya luas Besarnya banget. capaian industri ini pun menyumbang kontribusi untuk perekonomian Malaysia. Kalau melihat ekosistem industri semikonduktor di Malaysia, kayaknya Indonesia ketinggalan jauh ya. Bisa dibilang Indonesia kalah start dari Malaysia Bener. karena belum juga memiliki industri semikonduktor. Bener. Tapi bukan berarti nggak bisa mengejar kan? Dulu pada 1973, Indonesia sempat berjaya di industri ini. Tapi sayangnya, tidak bertahan lama karena adanya masalah ketenaga kerjaan. Duh, Alhasil, Malah. investor pabrik semikonduktor memilih pindah ke Malaysia pada 1985. dari 85 guys. Di Sejak saat Malaysia. itu, Indonesia tertinggal dari Malaysia. Bahkan, Indonesia menjadi pengimpor semikonduktor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada banyak kendala yang menyebabkan industri semikonduktor di Indonesia tertinggal. Salah satunya karena investor ogah masuk ke Indonesia dan juga tekanan yang diberikan dua negara tetangga RI, yaitu Malaysia dan Singapura. Oh, gitu ternyata guys. Hal ya. ini terlihat saat Indonesia berencana mengembangkan industri semikonduktor, salah satunya di Pulau Rempang. Oke. Iya, Rempang. Bener ya, Proyek yang kemarin malah viral karena polemik viral, lahan ya. industri antara aparat dan warga sekitar. Pemerintah pun menyebut polemik yang ada di Rempang karena ada negara lain yang tidak senang akan rencana investasi tersebut. Setuju sih kalau ada dugaan pihak lain gak senang Indonesia sukses. Terus kita diam saja. Oke guys ya, apakah betul guys ya ada pihak yang tidak setuju jika didirikan pabrik di Rempang itu ya guys ya. Kalau kita lihat ya, untuk penduduknya juga tidak setuju ya, penduduk yang ada di Rempang tersebut gitu loh guys ya. Mungkin untuk biaya ganti ruginya itu tidak cukup lah ya, dan banyak sekali penduduk yang memang enggan pindah dari situ sebab dia memang sudah tanah tumpah darahnya di situ, nggak mau pindah gitu loh guys ya. Sebab kalau diikutkan ada pulau-pulau yang lain, tapi mungkin di situ tempat strategisnya guys ya. Sebab kalau diikutkan kan di situ ada Singapura, ada Malaysia, dan memang strategis gitu di Rempang ini. Tapi semoga aja bisa dialihkan di tempat yang baik lagi lah, agar tidak mengusir penduduk setempat ataupun warga pribumi itu sendiri guys ya. Jadi menurut aku sih Malaysia statnya kita kalah start dah, walaupun tahun 73 kita sudah ada, tapi kemudian kurang pekerja guys. Kenapa bisa begitu ya? Padahal kalau kita nampak nih, kilang-kilang chip yang ada di Malaysia itu yang bekerja bahkan orang Indonesia pun banyak. Malah kan mengimpor daripada Indonesia cuy untuk bekerjanya, menyediakan kilang, dan gajinya cukup lumayan. Coba gaji Malaysia itu ya, para TKW yang bekerja di kilang tersebut itu gajinya diterapkan di sini. Pasti ramai yang bekerja guys ya, betul tak? Sebab kalau diikutkan kan ini jauh dari orang tua bekerja membuat chip di Malaysia, dan gajinya lumayan gitu loh guys ya. Nyatanya banyak sekali TKW ataupun cewek-cewek Indonesia yang berhijrah bekerja mencari nafkah di Malaysia guys ya. Jadi semoga aja ya kita kecipratan juga lah guys ya, saling maju bersama gitu loh. Jangan saling ada konon katanya ini ada yang tidak suka jika didirikan pabrik di Indonesia. Apakah benar guys? Coba komen di bawah ya. Jadi mungkin sekian dulu guys ya untuk informasi kali ini. Jadi semoga aja kita mendapatkan wawasan yang baru. Semoga kita bisa bersahabat selamanya ya. Tidak ada kata yang saling menghujat ataupun saling sikut menyikut ya. Sebab kita berjiran, kita dulu Nusantara. Jadi alangkah lebih baiknya kita berangkulan, bergandeng tangan, maju bersama guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.